Halo Lur, kembali lagi bersama kami di channel Balakala. Sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju Mintorogo. Bagi yang belum tahu, tunjukin di peta nih. Lokasinya di sekitar sini. Tempat ini cukup terpencil dan belum banyak orang yang tahu. Kami ngapain sih di sini? Jadi ceritanya begini. Apa kalian familiar dengan istilah cagar budaya? Untuk lebih jelasnya, baca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Singkatnya, cagar budaya dapat berupa objek yang wujudnya bermacam-macam. Bisa rumah tradisional, pasar, kolam, petilasan, makam, candi, ataupun yang lainnya. Biasanya sih ada pelang penanda yang kayak gini nih. Dengan ditetapkannya status cagar budaya pada sebuah objek, menandakan objek tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatiannya itu berupa pengawasan, perawatan, dan perlindungan hukum. Nah, di Mintorogo ini katanya ada sebuah objek berupa situs, jadi namanya Situs Mintorogo. Apakah Situs Mintorogo sudah ditetapkan menjadi cagar budaya? Jawabannya belum. Makanya situs ini menjadi terlantar, rentan dirusak, atau bahkan digusur demi kepentingan oknum tidak bertanggung jawab. Karena itulah Balakala di sini. Kami melakukan kajian atau studi sebagai upaya untuk meloloskan situs ini menjadi cagar budaya. Bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Secara garis besar ada 3 tahap, yaitu pra, pelaksanaan, dan pengolahan data. Tahap pra ini intinya persiapan yang berlangsung sebelum mengunjungi situs, diantaranya studi pustaka. Kegiatan ini penting sebagai modal awal sebelum terjun langsung ke lokasi. Karena belum ada kajian mendalam terkait situs Mintorogo, kebanyakan informasi yang didapat berupa berita dari internet. Kami juga mencari literatur terkait cagar budaya di sekitar situs Mintorogo yang mungkin masih satu konteks atau memiliki kaitan. Kemudian ada pembuatan peta. Kegiatan ini untuk memperjelas aspek peruangan objek yang akan kami kaji. Situs Mintorogo berada di tengah hutan yang luasannya belum kami ketahui. Dengan adanya peta sangat membantu menentukan batas-batas wilayah kajian. Selanjutnya ada pembuatan kuesioner. Kegiatan ini berupa menyusun pertanyaan jadi sebuah form yang akan diajukan kepada masyarakat sekitar situs. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian. Misalnya, respon masyarakat terkait pengetahuan tentang situs menunjukkan kesiapan pengelolaan situs. Jika masyarakat sekitar situs sudah banyak yang memahami dan peduli pada situs, maka pengelolaannya dianggap lebih siap. Sebaliknya, jika belum, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Setelah itu, ada persiapan alat ukur dan dokumentasi. Ini wajib dilakukan untuk membantu kinerja di lapangan nanti. Jangan sampai ketika di lapangan ada alat yang tertinggal. Nah, kali ini kami membawa alat tulis skala 5 cm, skala 1 meter, kompas, voltmeter, dan kamera. Terakhir, ada penjajakan. Kegiatan ini adalah kunjungan ke situs untuk pertama kalinya. Fungsinya untuk mengetahui medan, akses, fasilitas, kondisi masyarakat sekitar, ataupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi tahap kedua. Tahap kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan yang berlangsung di lokasi situs, diantaranya wawancara tokoh. Kegiatan ini untuk menggali informasi langsung dari masyarakat. Tokoh yang kami temui akrab dipanggil Pak Brewo.
Beliau adalah salah satu warga yang tinggal di dekat situs. Melalui beliau, kami mendapat kronologi, mitos, dan ritual yang pernah dilaksanakan di situs. Terus riyen niku riwayat situsnya maksudnya ditemukannya pun ngoten niku nopo. Kalau dulu itu masih kayak ada itu loh mas, batu-batu yang di atas itu ada itu ya. Kayak ada tempat duduk itu, tapi sekarang udah nggak ada semua ya. Pada waktu saya kecil itu masih gundukannya masih agak tinggi, nggak seperti itu. Satu tok, Pak. Enggak, dulu ada beberapa. Tapi pada waktu dulu itu saya kecil tuh di sana itu nggak segitu mas, agak tinggi. Itu bagian mana, Pak? Itu Yang bagian atas. Oh, Tapi sing sakniki ditoto dadi Jadi itu sebenarnya dulu nggak rata itu nggak. kami gunduk ngoten. Gunduk ya. Memang kalau yang sebelah utara itu memang sudah ada agak keruak itu loh. nggih. Itu seperti itu. Tapi yang di sebelah selatan itu masih ada kayak gundukan itu. Kemudian kami melakukan observasi. Kegiatan ini meliputi pengamatan secara lebih teliti dan detail terhadap situs. Kami juga melakukan pengukuran dan pencatatan dimensi objek. Selanjutnya, ada pembersihan situs. Kegiatan ini sangat kasuistis tergantung kondisi situs. Situs Mintorogo cukup banyak ditumbuhi semak sehingga mengurangi visibilitasnya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan warga setempat untuk membersihkan situs tanpa merusaknya. Situs yang bersih dapat mempermudah pengambilan data. Selanjutnya, pengambilan foto dan video sebagai data yang akan diolah nantinya. Setelah itu, ada penggambaran objek. Selain foto dan video, dibutuhkan juga pengambilan data berupa gambar sketsa tangan skalatis. Gambar ini dibutuhkan karena bentuknya sederhana, serta dapat diolah dengan mudah dan cepat. Terakhir, ada penyebaran kuesioner ke warga sekitar. Kegiatan ini untuk memperoleh data sesuai form yang sudah disusun. Warga dipilih secara acak di sekitar situs sebagai responden. Tahap ketiga yaitu pengolahan data yang intinya pembuatan laporan yang berlangsung setelah pengambilan data di lokasi. Isi laporannya kurang lebih adalah analisis arkeologi. Tahapan ini bertujuan untuk mengkaji situs sebagai tinggalan budaya material yang bersifat tidak dapat terbarukan, terbatas, dan khas. Secara garis besar, kami melakukan identifikasi dan deskripsi objek selengkap mungkin. Kemudian ada analisis ekonomi. Kegiatan ini berupa pengolahan variabel data hasil kuesioner. Pendekatan dilakukan dengan melihat situs Mintorogo sebagai sumber daya arkeologi, di mana kata sumber daya ini konotasinya adalah objek yang dapat membawa manfaat dan menyejahterakan masyarakat sekitar. Namun pemahaman tersebut seringkali ditafsirkan secara praktis di masyarakat, sehingga banyak konflik kepentingan yang terjadi dalam upaya menetapkan suatu objek menjadi cagar budaya. Selanjutnya ada analisis nilai penting. Tahapan ini mengacu pada UU CB nomor 11 tahun 2010. Syarat suatu objek menjadi cagar budaya adalah harus memiliki nilai penting. Nilai penting tersebut diantaranya nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai pendidikan, nilai agama, dan nilai budaya. Terakhir ada kesimpulan yang isinya hasil interpretasi dan rekomendasi yang isinya saran mengenai tindakan selanjutnya. Nah, setelah itu hasil kajian akan diserahkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai laporan. Perlu ditegaskan bahwa pengkajian suatu objek tidak harus sama persis antara satu dengan yang lainnya. Objek lain misalnya, ceruk dengan lukisan tangan atau kapal karam tinggalan Perang Dunia Kedua, tentu perlakuannya berbeda. Oke, sekian konten dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.